Selamat siang, sobat-sobat DSP. Nanti malam adalah pertandingan yang paling menentukan, 90 menit. Di awal pertandingan menentukan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang dilaksanakan di King Abdullah Stadium, Jeddah, yang akan dipimpin oleh wasit Ahmed Al-Ali dari Kuwait. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Patrick Kluivert tentunya sudah punya formasi yang akan diturunkan agar bisa meraih ataupun mencuri poin dalam pertandingan nanti malam pada pukul 00.15 dini hari. Jangan lupa nonton ya kawan-kawan. Nah, kita kembali menggunakan aplikasi PodMob untuk menyusun kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert bersama Dani Lanza dan Alex Pastur. Nanti dalam penyusunan pemain ini, apabila pemain-pemain favorit saudara tidak kami masukkan, bukan berarti dia bukan pemain yang baik, tetapi ini hanya pendapat kami saja. Jika kiranya saudara-saudara memiliki pendapat lain, silakan berkomentar di kolom komentar. Kami akan membalas nanti komentar-komentar saudara yang membangun. Baik, seperti biasa kita Timnas Indonesia. Pakem yang awalnya tentu kita ganti dulu. Penjaga gawang. Melihat dari kondisi latihan, tentu kecenderungan dari Patrick Kluivert dan Alex Pastur menurunkan penjaga gawang, kami sangat yakin sekali itu adalah Martin Paes. Nih, Martin Paes FC Dallas. Meskipun Martin Paes dalam pertandingan terakhirnya di FC Dallas dia belum diturunkan, tapi sudah masuk DSP dan sudah mengikuti latihan 3 sesi selama dia di Jeddah, hingga tentunya sesi taktikal pada hari ini. Kemudian di formasi yang kita gunakan, ini bisa kita diskusikan. Pengamat bola di media sosial itu cenderung menyarankan agar menggunakan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Nah, kalau teman-teman seperti apa? Sementara kita coba dulu susun pemain 4-3-3 sebagaimana yang disarankan oleh pengamat bola tersebut, seperti Coach Justin. Uh, 4-2-3-1 nanti kita ganti susunannya. Nah, di dua center back ini kami cenderung Itches dengan Kevin Dix. Sementara di back kiri ini kecenderungannya Kelvin Perdong. Alasannya saudara-saudara tentu tahu bagaimana dia bermain di Liga Perancis. Meskipun di pertandingan terakhir karena ada nyeri di lehernya, sesuai dengan wawancaranya yang juga ada di video shot kami yang diwawancara oleh Bung Harpa, channel Bung Harpa. Kemudian di bek kanan, nah ini di bek kanan ini kalau selama ini entah karena Sandy Walsh cedera, tetapi Patrick Kluivert lebih cenderung menggunakan Jakob Sayuri. Mungkin teman-teman ada saran? Kalau Coach Justinus Laksana
dia lebih cenderung menyampaikan, dia lebih cenderung bisa jadi ini Rizky Ridho ataupun Sandy Walsh. Kenapa Rizky Ridho? Nanti Kevin Perdong menjadi double pivot, Jay Itzes menjadi trio back dengan Rizky Ridho. Ini bisa saja terjadi. Nah, tetapi melihat kecenderungan beberapa pertandingan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert di 6 laga selama ini yang dipimpinnya itu acap kali menggunakan Jakob Sayuri di bek kanan. Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh Justinus Laksana, Coach Justin, ini bisa jadi Rizky Ridho atau Sandy Walsh. Terlalu berisiko jika memasang Rizky Ridho di bek kanan. Jadi ini kemungkinan besar akan diisi oleh Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh. Sementara di dua gelandang ini adalah tentu nomor 1 itu Joey Pelupesi, sementara gelandang lainnya ini lebih cenderung Tom Haye. Nah, Coach Justin juga menyampaikan di wawancaranya bahwa Dean James itu sekarang permainannya lagi bagus-bagusnya di Go Ahead Eagles, juga di Liga Eropa, asisnya ada, lagi on fire. Jadi sayang sekali apabila nanti dia hanya mengisi slot Kevin Perdong dan Kevin Perdong tidak diturunkan. Kemungkinan saya lebih cenderung apa yang disampaikan Coach Justin tersebut, bahwa Dean James akan diflot menjadi gelandang kiri atau sayap kiri di formasi 4-2-3-1 yang kita susun ini. James mengisi di kiri, sementara di kanan ini akan diisi tentu oleh siapa? Jonathan Miliano Jonathan FC Utrecht. Dia diturunkan kemarin, sempat diturunkan walaupun tim mereka kalah 3-2. Tapi selama diturunkan dalam permainan tersebut, permainannya cukup apik. Sementara striker, karena oleh Remeni selalu mengikuti latihan di Jeddah, kemungkinan besar dia akan diturunkan starter oleh pelatih Patrick Kluivert. Sementara di nomor 10, di posisi yang ini banyak antara Eliano Renders, bisa jadi Egy Maulana Fikri, kemudian bisa jadi kemungkinan besar ini akan diisi oleh, kita lihat dulu, Beckham Putra, siapa lagi kawan-kawan? Ricky Kambuaya, Eliano Renders. Saya bingung juga menempatkan posisi nomor 10 di starter. Bisa jadi Ricky Kambuaya nanti akan diplot sebagai super sub oleh Patrick Kluivert. Apakah di sini Eliano Renders? Kita tidak tahu. Atau di sini adalah Ragnar Mangun?
kita plot saja dulu sementara Ricky Kambuaya. Nah, inilah versi kemungkinan besar yang akan diturunkan oleh Alex Pastur dan Patrick Kluivert nanti malam pertandingan melawan Arab Saudi. Di penjaga gawang ada Martin Paes. Sementara di back tengah ada dua, Jay Iches dan Kevin Dix. Kemudian Sandy Walsh di kanan, di kiri tengah Haye dan Pelupesi. Kambuaya di tengah, Jonathan di kanan, James di kiri, dan Ole Romeni sebagai nomor 9 atau striker. Kenapa James dan Perdong di sini main? Inilah 1, 2, 3, 4. 4 pemain ini akan selalu tukar posisi. Kalau seandainya starternya diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert sesuai apa yang kami gambarkan ini, maka 1 Dean James, 2 Kambuaya, 3 Haye, 4 Perdong. Keempat pemain ini akan sering melakukan tukar posisi. Kenapa? Contohnya seperti ini. Dean James akan masuk ke sudut kanan, maka Ricky Kambuaya akan menjadi segitiga di sini, penghubung antara Romeni dan Dean James. Karena misalnya di sini dihalang oleh 2 pemain, maka Kambuaya akan masuk. Sementara Haye akan menempati posisi Ricky Kambuaya. Nah, Kelvin Perdong ini akan masuk sebagai backup nanti di tengah mengambil posisi dari Tom Haye. Ini sudah diuji cobakan kemarin melawan Lebanon walaupun tidak maksimal. Nah, tentu posisi seperti ini bisa menjadi 3-2-4-1 posisinya. Nah, ini bergeser Kevin Dix menjadi bek tengah, Itches sebelah kiri, Walsh ke tengah apabila ada serangan balik. Nah, inilah enaknya gimana mau Patrick Kluivert meramu pemain-pemain yang sudah berpengalaman seperti yang kita plot di PodMob ini. Nah, kita balikkan. Atau barangkali bisa saja Kelvin Perdong masuk ke tengah, Dean James menjadi bek kiri, bisa saja. Kelvin Perdong masuk ke tengah, nah Tom Haye akan ke depan, Kambuaya yang akan menyisir lapangan sebelah kiri. Nah, begitu juga dengan sebelah Emiliano Yonatan. Cuma Emiliano Yonatan nampaknya dari apa yang kita tonton di 2 pertandingan FIFA Matchday September lalu, kecenderungannya dia hanya menyisir di sisi sayap saja, dan sesekali di menjelang kotak penalti dia masuk ke tengah untuk melakukan shooting ataupun penetrasi. Nah, kuncinya di siapa yang di-float di bek kanan. Apabila yang di-float di sini adalah Kevin Dix misalnya, maka Emiliano Yonatan akan lebih masuk ke tengah. Kenapa? Kevin Dix ini dari beberapa pertandingan dia dengan timnas bersama coach Shin Tae-yong, dia cenderung menyisir sayap. Cuma khawatir nanti kalau seperti itu akan dieksploitasi oleh Arab Saudi sebelah pertahanan kanan Indonesia. Nah, inilah di mana timnas Indonesia yang pemain-pemainnya sudah mumpuni dan sangat bisa diandalkan dalam taktikal formasi. Jadi formasi yang seperti ini adalah hanya di atas kertas. Nanti pada saat penerapannya, formasi ini akan bergeser menjadi 3-4-3, menjadi 4-1-4-1, ataupun menjadi 2-5-1 seperti itu, atau 2-5-2. Nah, dalam posisi penyerangan. Nah, mudah-mudahan kita tidak lengah menyerang seperti melawan Australia, sehingga kita bisa mencuri poin. Kalaupun kita tidak bisa menang, minimal kita tidak kalah.
kita harus bermain imbang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pertandingan nanti malam dapat dimenangkan oleh timnas Indonesia tentunya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bravo DSP.